Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Sahabat Education. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal TKA yang berhubungan dengan mata pelajaran matematika lanjutan, dan video ini adalah bagian ke-6 dari playlist untuk pembahasan soal TKA atau tes kompetensi akademik. Dan bagi sahabat-sahabatnya yang belum nonton di 1 sampai 45-nya boleh cek di playlistnya. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan tampilkan dulu soal-soalnya di layar. Nah, jadi silahkan teman-teman coba kerjakan dulu sebentar atau di-pause dulu videonya, coba kerjakan terlebih dulu. Nah, baru setelah itu kita bahas sama-sama. Oke, dan kemudian bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bahas soalnya. Oke, soal nomor 1. Bersama lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 3x kurang 4y kurang 14 sama dengan 0, serta menyinggung sumbu x positif dan sumbu y negatif. Oke, kita gambarkan dulu sekilas lingkarannya. Misalkan ini ada sebuah lingkaran yang pusatnya itu misalnya di sini. Nah, titiknya ini kita misalkan titik pusatnya ini A, B. A, B. Nah, jika pusatnya di A, B dan misalnya jari-jarinya misalnya R. Nah, jari-jarinya R. Maka persamaan lingkaran ini adalah X dikurang A, ini kita kuadratkan. Nah, ditambah Y dikurang B, kita kuadratkan, ini sama dengan R kuadrat. Nah, ini dia nih, ini persamaan lingkarannya. Jika pusatnya A, B, dan jari-jarinya R. Nah, oke ya. Nah, sekarang katanya, lingkaran ini dia menyinggung sumbu X. Nah, kita bikin di sini sumbu X-nya. Nah, ini dia. Nah, kalau dia menyinggung sumbu X, maka jarak titik pusat ini, ya kan, jarak titik pusat ini ke sumbu X itu adalah jari-jari juga. Nah, dan sini nanti titiknya itu A nih, A,0, kita bikin A aja di sini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian katanya lagi dia menyinggung dan menyinggung sumbu Y negatif. Nah, kita gambar sumbu Y-nya. Nah, ini dia, ini negatif. Berarti ini kalau di kuadran ini dia berada di kuadran Q4 ya. Nah, nah, dan di sini nanti adalah B. Nah, karena ini negatif berarti nilai B-nya sini adalah negatif, negatif B. Nah, gitu ya. Nah, atau kita bikin B saja deh. Nah, bikin B saja karena di sini A, B ya. Nah, sekarang nilainya lagi nih. Nah, ini kan artinya nanti R itu ya kan, R itu nanti sama dengan mutlak dari ya atau jarak dari A ini dan juga mutlak dari B nih. Nah, sehingga nanti pusatnya ini karena dia mutlak A sama dengan mutlak B, maka A ini dan B ini nilainya sama gitu ya. Kalau dimutlakkan, maka nanti kita bikin pusatnya itu dalam bentuk misalnya K, kita ambil simpulannya. Misalnya sini K gitu ya. Mutlak dari K. Maka nanti yang A ini K,
koma karena ini dia memotong sumbu Y negatif, maka ini negatif K. Nah, kemudian katanya pusat ini terletak pada garis 3X kurang 4Y kurang 14. Maka di sini nih, misalnya kalau kita gambarkan, kira-kira, ini dia. Nah, ini adalah garis 3X kurang 4Y kurang 14 sama dengan 0. Maka nanti karena ini titik ini terletak pada garis ini, maka kita substitusi nih. Titik K, negatif K ke garis ini. Oke, kita substitusi, maka nanti 3X kurang 4Y kurang 14 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan K di sini, maka 3K dikurang, ini negatif K, dikali dengan negatif 4, jadinya positif 4K ya. Ini dikurang 14 sama dengan 0. 3K tambah 4K, 7K, kurang 14 sama dengan 0. Nah, negatif 4 di ruas kiri pindahkan ke kanan jadinya positif. Positif 14. Maka K saja 14 bagi 7. Berarti 2. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pusatnya itu adalah 2, negatif 2. 2, negatif 2. Nah, sehingga nanti persamaan lingkarannya 2, negatif 2 ini kita substitusikan ke sini. Ke rumus dari persamaan lingkarannya. Oke, kita bikin di sini. Nah, kita substitusikan. X dikurang A, A-nya 2. 2, ini kita kuadratkan. Ditambah Y dikurang negatif 2. Negatif 2 di sini. Ya kan? Ini dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini negatif kali negatif jadinya positif. Nah, ini bagusnya kita hapus saja ya. Nah, negatif kali negatif jadinya positif ya. Ini berarti jadinya positif ditambah 2. Nah, ini kita kuadratkan. X dikuadratkan, X kuadrat. Di sini nanti dikali semuanya. 2 kali min 2, min 4 kali X berarti min 4X. Kemudian min 2 dikuadratkan jadinya positif 4. Ini ditambah. Ini Y dikuadratkan, Y kuadrat. Ditambah kalikan semua 2 kali 2. Oke ya, ini kita hapus dulu ininya. Nah, 2 kali 2, 4 kali lagi Y berarti 4Y. Ditambah 2 dikuadratkan berarti 4. Ini sama dengan R-nya tadi berapa? R-nya 2 ya. Karena tadi R sama dengan mutlak K. Berarti ini sama dengan 2. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini R-nya 2. 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti di sini M 4. Nah, di sini 4. Di sini ada 4 berarti ini saling habis. Tinggal 0 di sini. Kita susun dia. X kuadrat tambah Y kuadrat. Tambah Y kuadrat. Kemudian dikurang 4X. Ya kan? Kemudian tambah 4Y. Nah, kemudian ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini dia nih. Persamaan lingkarannya. Optionnya nanti option A X kuadrat tambah Y kuadrat tambah, oke ini salah ya. Ini salah, seharusnya kurang. Kemudian yang B-nya juga salah ini benar, ini salah. Tinggal C sama D ini. Berarti 4Y, 4Y, 4, 8. Sini maunya dia 4. Maka di sini jawabannya adalah C. Oke, nah, ini dia persamaan lingkarannya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y dikurang 7 sama dengan 0 di titik yang berapsis 5 adalah. Nah, ini maksud dari apsis ini. Berapsis 5 ini maksudnya adalah X-nya itu sama dengan 5. Nah, oke. Nah,
Kalau kita mencari persamaan garis singgung, nah bentuk lingkarannya seperti ini nih. Seperti ini bentuk persamaannya. Nah, sini nih, persamaan garis singgung lingkaran di titik X1, Y1 dan lingkarannya ini dia persamaan lingkarannya. Maka persamaan garis singgungnya itu adalah eh ini kan X kuadrat nih. Nah, cara ngapal ini kan X kuadrat. Artinya itu X kali X ya kan? X kali X. Ini kita tambahin, ini kan Y kuadrat, maka ini Y kali dengan Y. Ini ditambah A. Nah, ini maksudnya kan X ya. Maka di sini kita bisa kita ubah jadi X tambah X. Ya kan? Nah, ini kan 2X nih. Supaya jadi X kan kita bagi 2. Maka ini kita bagi 2. Nah, ini ditambah, ini B. Nah, ini Y-nya 1 nih. Kita bikin di sini Y tambah Y. Ya kan? Kita bagi 2 juga. Tambah dengan C sama dengan 0. Nah, kemudian di sini salah satu X-nya ini kita kasih kodenya. Nah, di sini nanti X1, ini Y1, ini X1, ini Y1. Nah, gitu. Nah, inilah dia persamaan garis singgungnya yang bentuk persamaan lingkarannya yang ini. Nah, atau bentuk umum ya. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, berarti di sini kita udah dapat nih X1-nya. Berarti ini X1 maksudnya ya. Nah, ini X1-nya sama dengan 5. Berarti tugas kita mencari Y1-nya lagi nih. Dengan cara mensubstitusikan X1 ini ke lingkaran ini. Nah, berarti di sini X kuadrat, ya kan, ditambah Y kuadrat, dikurang 2X, dikurang 6Y, dikurang 7, sama dengan 0. Nah, kita substitusi nih. X-nya sama dengan 5 di sini. Berarti ini 5 kuadrat, itu kan? Ditambah Y kuadrat, kurang 2 kali 5. Gitu ya. Dikurang 6Y, dikurang 7, sama dengan 0. 5 kuadrat itu 25, ditambah Y kuadrat. 2 kali 5 itu adalah 10, dikurang 6Y, dikurang 7, sama dengan 0. Oke, kita susun dulu. Y kuadrat. Nah, ini Y kuadrat. Kemudian dikurang 6Y, kurang 6Y, ya kan? Kemudian di sini 25 dikurang 10, 15, 15 dikurang 7, positif 8. Berarti ini ditambah 8 ya, sama dengan 0. Oke, kita perbaiki dulu bentuk Y-nya ini. Nah, 6Y. Nah, gitu ya. Nah, ini kita faktorkan. Nah, ini kita faktorkan. Nah, ini Y, di sini Y. Ini nanti kalau dikali dia 8, dijumlahkan dia min 6. Berarti di sini 4 sama 2 ya. Nah, maka di sini negatif, negatif. Nah, gitu ya. Min 4 kali min 4 plus 8. Min 4 tambah min 2, negatif 6. Nah, maka di sini Y-nya ini sama dengan 0. Y-nya ini sama dengan 4. Gitu ya. Ini Y-nya sama dengan 2. Maka di sini kita dapat titik singgung lingkaran ini ada 2 buah. Yang pertama, ini. Yang pertama nanti ada 5,4. Nah, X-nya 5, Y-nya 4. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada 5,2. Nah, gitu ya. Nah, ini Y1 dan 1 juga. Oke, nah ini kita substitusi dulu nih. Kira-kira yang mana nih? Yang ada di option ini ya. Apakah yang ini atau yang ini? Kita ambil aja dulu satunya yang 5,4. Nah, kita gariskan dulu batas di sini. Nah, 5,4 kita ambil terlebih dulu titik 5,4. Nah, kita substitusikan ke sini. X1-nya berarti 5, Y1-nya 4. Berarti jadinya 5X gitu ya. Nah, ini 5X ditambah 4Y kurang 2. Nah, ini dalam kurung 5 ditambah X kita bagi 2. Nah, gitu ya.
Kemudian dikurang 6 dalam kurung Y-nya 4, 4 tambah Y, kita bagi lagi dengan 2, dikurang 7, sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini kita sama ini, 2 bagi 2 habis. Di sini tinggal 1, ya kan? Ini 6 bagi 2 tinggal 3 di sini. Oke, jadinya di sini 5x tambah 4y min 1 kali 5 berarti min 5, min 1 kali x min x. Kemudian sini min 3 kali 4 min 12, min 3 kali positif y jadinya min 3y, ini dikurang 7 sama dengan 0. Oke, kita jumlahkan yang sejenis 5x kurang x jadinya 4x. Kemudian 4y dikurang 3y jadinya positif y ya. Positif y. Kemudian sini ada negatif 5 dikurang 12 berarti negatif 17 ya. Negatif 17 dikurang 7 berarti negatif 24. Negatif 24 sama dengan 0. Oke, kita lihat untuk yang ini persamaan garis singgungnya ada nggak di sini? Negatif 24, oh tidak ada ya. Nah, berarti yang ini nih pastinya nih. Nah, kita coba yang ini. 5,2. Oke, berarti di sini jadinya 5x, ya kan? Ditambah 2y. Nah, 2y dikurang 2 dalam kurung 5 tambah x bagi 2, ya kan? Dikurang 6 kali 2. 2 tambah y, kita bagi lagi 2, kurang 7 sama dengan 0. Oke, ini habis tadi. Tinggal 1 di sini, 6 bagi 2, tinggal 3 di sini. Oke, jadinya 5x tambah 2y min 1 kali 5 min 5, min 1 kali x min x, min 3 kali 2 min 6, min 3 kali y berarti min 3y, ya kan? Dikurang 7 sama dengan 0. Min 5 dikurang x berarti 4x. Min 5 kurang x. 5x kurang x ya maksudnya, jadi 4x. 2y dikurang 3y, jadinya negatif. Negatif y. Kemudian sini negatif 5 dikurang 6, negatif 11. Kurang 7, jadinya negatif 18. Sama dengan 0. Nah, berarti ada 2 ya persamaan garis singgungnya. Nah, coba kita lihat ini 4x kurang y kurang 18. Option A 4x kurang y kurang 18. Nah, berarti optionnya di sini adalah A. Oke, bisa ya. Jadi intinya ini jangan lupa ini rumusnya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut soal nomor 3. Jika titik A, B, dan C terletak pada suatu garis lurus, maka nilai P adalah. Oke, nah ini berarti hubungannya dengan vektor ya. Nah, ini hubungannya dengan vektor. Nah, lebih tepatnya nanti adalah kolinear ya. Nah, kolinear. Nah, kolinear. Nah, kolinear atau nanti dia segaris. Nah, misalnya kita punya sebuah vektor nih. Nah, gitulah ya. Nah, di vektor ini dia melewati atau melalui misalnya titik A. Nah, ada titik A di sini, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C di sini. Maka nanti dari sini ini bisa kita bikin suatu hubungan ya, misalnya vektor AB gitu ya. Nah, ini akan sama dengan sesuatu misalnya K di sini. Sesuatu itu dikali dengan vektor BC boleh atau AC boleh juga. Kita ambil aja BC aja ya. Nah,
BC. Nah, gitu. Nah, ini dia hubungannya. Nah, dan di sini kita harus ingat vektor AB ini artinya nanti B dikurang dengan A. Nah, gitu ya. Ini sehingga nih berarti B dikurang A. Nah, kita lihat di sini B-nya kita bikin aja dalam matrik ya. Nah, B-nya 1, min 2, 1. Nah, B dikurang A, ujung kurang pangkal ya. Nah, ini dikurang. Nah, A-nya 3, 2, min 1. 3, 2, min 1. Oke, sama dengan K dikali. Nah, ini ujung kurang pangkal. C kurang B. C-nya di sini 7, P kurang 1, min 5. Nah, ini dikurang lagi. Dengan B. B-nya 1, min 2, 1. 1, min 2, 1. Nah, 1 dikurang 3 jadinya min 2. Min 2 dikurang 2, min 4. Min 1, 1 dikurang min 1 jadinya ditambah, berarti 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, ini sama dengan K, kita kali 7 kurang 1 itu 6, P dikurang 1 dikurang min 2, berarti ini jadi tambah ya, berarti min 1 tambah 2, jadinya tambah 1. Nah, 1 ya. Ini min 5 dikurang 1, min 6. Nah, ini segini. Nah, ini caranya kita cari dulu nih nilai K-nya. Nilai K-nya nanti, nah ini min 2 itu sama dengan K kali 6, ya kan? Min 2 itu sama dengan 6K gitu ya, 6K. Maka kita dapat K-nya min 2 bagi 6. Nah, kita dapat K-nya nanti, min 2 bagi 6 itu min 1/3. Nah, ini boleh yang baris pertama atau boleh juga dengan baris yang ketiga ini. 2 sama dengan K min 6. Ya kan? Min 6K. K-nya jadi 2 bagi min 6. Jadinya min 1/3 juga. Nah, kalau sudah dapat K-nya baru yang kita ambil yang berhubungan yang ditanya itu P ini. Nah, gitu ya. Jadinya sini aja kita lanjutkan di atas ini, kita garis dulu ini. Berarti jadinya min 4, ya kan? Sama dengan K, K-nya min 3, kita ganti min 3. Min 1/3 ya, min 1/3. Min 1/3 dikali dengan P tambah 1 dalam kurung P tambah 1. Nah, ya kan? Ini boleh nih kita kali dengan 3 ya. Ini boleh 3. Nah, berarti min 4 kali 3 jadinya min 12. Sama dengan min 1/3 kali 3 jadinya min 1. Dikali P tambah 1. Jadinya kita kali lagi dengan negatif boleh, ini jadinya habis. Tinggal di sini 12 sama dengan P tambah 1. Maka kalau P saja 12 kurang 1 berarti 11. P sama dengan 11. Oke, terjawab ya. Maka opsinya di sini adalah B. Nah, cukup mudah ya. Penting paham kemana arah soal ya. Di sini soalnya mengarah ke vektor dan dia itu kolinear di sini. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah grafik fungsi f(x), nah ini dia fungsinya, dan ini adalah fungsi rasional ya, memiliki asimptot 3, x sama dengan 4, dan melalui titik 3,-2, tentukan jawaban yang benar berdasarkan informasi tersebut. Nah, ini dia di sini. Di sini ada fungsi tersebut memiliki asimptot datar. Nah, ini kita lihat dulu nih jenis asimptotnya. Kita punya di sini sebuah fungsi f(x), ya kan, sama dengan x kuadrat ditambah dengan x dikurang q, kemudian di sini x tambah p.
Nah, kalau kita menentukan jenis asimptotnya, jenis asimptot datar atau miring. Nah, kita lihat nih derajat pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau kita lihat di sini derajat ya kan pembilang ya kan pembilang. Nah, itu lebih besar dari derajat penyebut. Derajat penyebut ya kan penyebut. Nah, besarnya itu adalah tambah satu ya kan. Nah, tambah satu. Nah, tambah satu ya kan. Nah, sehingga nanti kalau dia seperti ini kasusnya, berarti ini jenis asimptotnya itu adalah asimptot miring nih. Asimptot miring. Nah, berarti di sini option A salah gitu ya. Karena di sini katanya asimptot datar. Nah, kemudian di sini D, fungsi tersebut memiliki asimptot miring, berarti D-nya benar nih. Nah, ini benar. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang B-nya fx sama dengan melalui titik 0,5 katanya. Berarti di sini kita harus cari dulu nilai P, nilai Q. Nah, oke. Untuk mencari nilai P, kita punya di sini katanya asimptot tegaknya sama dengan X sama dengan 4. Nah, asimptot tegak itu X sama dengan 4. Nah, asimptot tegak ini kita dapat dari penyebutnya itu sama dengan 0. Jadi ini penyebut ya kan sama dengan 0. Maka X tambah P sama dengan 0. Nah, ya kan sama dengan 0. Nah, katanya di sini X sama dengan 4. Nah, kalau kita bikin sini X sama dengan pindahkan P-nya ke sini jadi negatif 4. Negatif P maksudnya, sorry, negatif P. X-nya 4, maka di sini 4 sama dengan min P. Berarti kalau P itu sama dengan negatif 4. Nah, dapat P-nya ya kan. Kemudian dan melalui titik 3,-2. Nah, kemudian katanya grafik ini nih melalui 3,-2. Artinya kalau kita substitusikan 3,-2, kita substitusikan di sini 3,-2 itu. Nah, X-nya 3, maka fx-nya min 2. Ya kan? Jadinya di sini eh, f 3 itu sama dengan, nah kita masukkan min 2-nya X-nya. X-nya 3 ya. Berarti di sini 3 kuadrat tambah 3 ya kan dikurang Q. X P-nya tadi min 4 dikurang 4. Nah, ini sama dengan 2. Nah, ini 2 nih. Kita bikin sini 2. Seperti ini tewaskan aja, gini aja. Nah, begini. Nah, ini 2. Nah, 2 ya. Berarti ini kita kali silang. Berarti 2x ya kan? Dikali 2 kali min 4 berarti min 8 sama dengan 3 dikuadratkan 9 ditambah 3 dikurang Q. Q. Ya kan? Ini X. X-nya tadi berapa? Oh, 3 ya, sorry, sorry. Ini 3 ya, sorry. Ini 3 kurang 4. 3 kurang 4 berarti ini 1. Nah, berarti yang ini 2 kali 1 ya. 2 kali 1, 2. 2 ini 3 kuadrat 9, ini 3, oke. Kemudian 9 tambah 3 itu 12 ya. 12 berarti 2 dikurang 12 berarti min 10 ya. Min 10 sama dengan min Q. Berarti Q-nya sama dengan 10. Nah, berarti persamaan fungsi kita, persamaan fungsi kita itu adalah fx sama dengan x kuadrat
tambah X kurang 10 per X dikurang 4. Nah, ini persamaannya. Nah, kalau kita lihat option B-nya itu melalui titik 0,5, berarti kita masukkan X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini 5, ya kan? Ini Y aja, ini bisa kita anggap Y. Sama dengan X-nya 0. 0 tambah 0 kurang 10 per 0 kurang 4. Nah, berarti ini habiskan saja. Nah, ada nih. 5 kali min 4 berarti min 5 sama dengan min 10 per min 4. Berarti sama bagi min 2, berarti ini 5 per 2. 5 apakah sama dengan 5 per 2? Tidak ya, maka ini pernyataan salah, maka option B ini juga salah. Nah, gitu ya. Yang C gitu juga kita substitusikan, berarti 4,0. Berarti kita masukkan X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini 0, ya kan? 0. Ini kita baris dulu, 0 berarti sama dengan 4 kuadrat, ya kan? 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 10 per 0, 4 dikurang 4, 4 dikurang 4, 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 ini 0. Sesuatu dibagi 0 nanti dia tak hingga nanti. Apakah sama dengan tak hingga atau tak terdefinisi? Nah, salah lagi dia kan? Berarti ini salah. Berarti pernyataan C ini juga salah. Oke, yang E lagi. Nilai dari 2P tambah Q sama dengan 2. Nah, katanya di sini nilai dari 2P tambah Q sama dengan 2. Oke, 2P. P-nya tadi min 4. Min 4 ditambah Q-nya 10. Katanya sama dengan 2. 2 kali min 4 min 8. Ditambah 10 sama dengan 2. Min 8 tambah 10, ya benar ya. Ini 2 sama dengan 2. Nah, berarti ini benar ya. Sorry. Nah, ini benar. Maka option E juga benar. Nah, katanya sini jawaban benar lebih dari 1. Nah, berarti D sama E yang benar. Oke ya, mudah-mudahan bisa ini soal fungsi rasional di sini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 4 cm dan AE sama dengan 12 cm. Vektor yang mewakili vektor AG adalah, oke, kita gambar dulu di sini baloknya. Nah, kita gambarkan di mana ya? Di sini aja ya, di sini aja. Nah, ini ada balok itu. Oke. Oke. Oke, sip. Nah, kira-kira ini baloknya. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada titik A, titik B, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ternyata di sini AB sama dengan 3. Maka ini kita misalkan aja ini dalam vektor, ini vektor AB misalnya. Ini katanya 3. Kemudian BC 4. Nah, ini ada B ke C itu adalah 4. Dan AE, A ke E. Ini adalah 12. Ya kan? Vektor yang mewakili vektor AG, kita gambar AG, kira-kira ini AG. Nah, gitu ya, AG. Nah, AG itu, nah kalau kita misalkan di sini, AG itu, vektor AG itu, kalau kita ambil ini suatu jalan gitu ya,
Jalannya nanti dari AB ke BC, kemudian ke CG, ya gitu kan. Sama dengan AB, ya kan? Ditambah dengan BC, ditambah dengan CG. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus tentukan dulu nih. eh bidang bidang tiga dimensi ini, kalau kita bikin bidang tiga dimensi, nah ini misalnya yang tegak ini untuk tiga dimensi ini adalah sumbu Z ya. Nah, ini sumbu Z. Kemudian nanti ada yang datar seperti ini. Nah, ini adalah sumbu Y. Nah, ini Y. Nah, kemudian di sini ada yang seperti ini. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, kalau untuk sumbu Z, nah arah ke sini ini, ke atas ini nanti dia ini positif. Nah, gitu ya, ini positif, di sini negatif. Nah, gitu ya, ini negatif. Untuk Y yang ininya positif, negatif, kiri, kanannya ini nanti positif. Nah, kalau untuk X, nah arah positifnya itu yang di sini. Ini positif, nah ini dia yang negatif. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sini misalnya titik pusatnya itu yang ini, kita ambil titik A ini. Nah, berarti ini nanti sumbu Z ya, ini sumbu Z. Kemudian yang ini, yang panjang ini nanti, yang ini adalah Y ya. Nah, kemudian yang di sini, nah ini X. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, si AB ya, AB-nya itu sama dengan 3. Nah, 3. Nah, untuk vektor Y ini nanti IJK ya, berarti ini J. Berarti ini 3J. Karena ini ke kanan berarti positif 3J. Nah, kemudian BC. BC, dia berarti arahnya ke sana tuh. Arah ke sumbu X negatif. X itu nanti identik dengan I ya. Berarti negatif 4. Negatif 4 dari I. Kemudian CG. CG ini sama dengan si AE ya. Nah, sama-sama ke atas sumbu Z positif berarti K, berarti ditambah 12K. Nah, gitu ya. 12K. Maka kalau kita susun ini nanti AG itu min 4I tambah 3J tambah 12K. Nah, ini dia. Berarti optionnya adalah min 4I tambah 3J. Ini salah. Min 4I tambah 3J kurang salah lagi. Min 4I tambah 3J tambah 12K. Ini jawabannya C. Oke ya. Nah, berarti untuk soal ini yang harus kita ingat ini dia. Bidang tiga dimensinya ini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya ini. Seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan paham untuk soal nomor 5 ini. Kemudian ini adalah soal yang terakhir ya. Maka untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa tekan tombol like ya. Dan share juga ke teman teman sahabat semuanya. Dan jika ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Oke? Nah, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.